Hai, masih bersama saya, Muda Pikiran Pratama, di channel Pintar Ngoding. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kode igniter. Dan di video pertama ini dari serial kode igniter, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kode igniter. Kode igniter yang akan saya bahas di sini adalah kode igniter versi 3. Oke, kode igniter itu apa sih? Jadi, kode igniter itu adalah sebuah framework web berbasis PHP yang open source. Dalam arti di sini berarti framework ini adalah free dan bisa kita kembangkan sendiri. Nah, sekarang apa itu framework? Jadi framework itu adalah kerangka kerja. Dalam hal ini, framework web berarti adalah kerangka kerja yang sudah disediakan untuk mengembangkan web, untuk mengembangkan aplikasi web. Dikatakan framework karena sistem ini sudah jadi, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mau butuh ini sudah ada, mau butuh ini sudah ada. Fitur-fitur yang sudah ada di dalam framework ini, itu tinggal kita pakai. Nah, ini keunggulan dari kita menerapkan framework daripada kita harus memprogram web natif. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu menggunakan framework? Secara umum dapat memudahkan dan mempercepat kerja programmer dalam membangun website karena tersedianya fasilitas-fasilitas seperti form validation. Jadi, di sini form validation itu misalkan fitur ketika kita membuat sebuah form. Misalkan email yang tidak lengkap atau URL yang tidak sesuai dengan format. Terus kemudian pesan error ketika ada form yang belum diisi. Nah, form validation ini sudah tersedia di dalam framework. Khususnya di sini kita bahas mengenai kode igniter. Oke, kemudian fitur atau fasilitas pagination, yaitu fitur untuk membuat paging, yaitu halaman di dalam web. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita menampilkan 1000 data dalam satu halaman, tentu akan scrollingnya akan banyak. Maka di dalam web yang bagus, itu harus menerapkan paging. Misalkan dibatasi per 10 data ditampilkan. Nah, maka ada sekian halaman, sekian page. Nah, pagination ini sudah tersedia di dalam framework. Kemudian image manipulation. Misalkan untuk rotate image, untuk crop image, nah kita nggak perlu lagi memikirkan cara di dalam pemrogramannya karena fasilitas itu sudah tersedia di dalam framework, khususnya di kode igniter. Oke, session. Session ini contohnya ketika kita menerapkan login. Di dalam login itu ada proses penyimpanan session. Session ini berfungsi untuk kita mengakses berbagai file tanpa harus login ulang. Misalkan kita mengakses menu insert, kemudian kita mengakses menu lihat data. Nah, dari insert ke lihat data itu kan page yang berbeda atau halaman website yang berbeda. Maka kalau kita nggak menyimpan session, kita harus meminta login lagi. Nah, itu fungsi dari session. Kemudian email. Nah, misalkan di dalam sistem kita mau menerapkan pengiriman email ke user. Misalkan email notifikasi. Nah, itu kalau kita menerapkan PHP natif, saya pernah ngalamin itu dulu sangat susah. Nah, dengan adanya framework ini, kita bisa mudah tinggal panggil fiturnya, tinggal panggil fungsinya, kita bisa langsung menerapkan fungsi untuk pengiriman email. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam framework. Intinya, framework itu untuk memudahkan programmer dalam membangun website. Selain itu, kenapa kita harus menggunakan framework? Itu dari sisi keamanannya. Sistem yang menggunakan framework itu bisa dikatakan lebih aman daripada kita harus membangun website natif. Membangun website dari dasar. Karena apa? Karena kalau dari dasar kita harus memikirkan tingkat security-nya. Contohnya, bagaimana untuk mengatasi SQL injection dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau kita berbicara framework PHP, 10 besar framework PHP di tahun 2019 yang
banyak digunakan. Nah, kalau kita lihat grafiknya, peringkat tertinggi adalah Laravel. Nah, CodeIgniter itu berada di peringkat kedua sebagai PHP framework yang banyak digunakan untuk project. Jadi, yang kita bahas di sini adalah framework CodeIgniter. Sekilas tentang CodeIgniter lagi. Nah, di kalangan developer, CodeIgniter ini lebih dikenal dengan singkatan CI. Jadi, CI ini dikembangkan pertama kali di tahun 2006 oleh Rick Ellis. Jadi, ini Rick Ellis itu mendapat pujian juga dari penciptanya bahasa pemrograman PHP. Jadi, dipuji karena membangun framework CodeIgniter ini. Kemudian, CI menerapkan konsep MVC di dalam development-nya. Jadi, MVC itu adalah model, view, controller. Apa itu model, apa itu view, apa itu controller? Model itu adalah komponen yang digunakan untuk mengolah database. Jadi misalkan untuk kebutuhan akses ke database, untuk kebutuhan insert ke database, update, delete, dan view data. Nah, itu diterapkannya di dalam model. Jadi kalau kita mau menerapkan query itu diterapkan di dalam model. Kemudian yang kedua adalah view. View ini adalah komponen untuk mengatur antarmuka, interface, tampilan, UI, user interface. View ini berkaitan dengan HTML, CSS, JavaScript yang intinya berkaitan dengan front end atau untuk tampilan yang dilihat oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah controller. Controller ini berfungsi sebagai pengontrol aksi atau penghubung model dan view. Jadi, aksi misalkan di dalam form itu ada proses insert data. Maka aksinya adalah mengambil inputan user yang ada di field atau formnya itu diteruskan ke model. Nah, ini adalah tugas controller. Jadi, penghubung model dan view. Nah, kemudian kenapa kita perlu menggunakan CodeIgniter? Jadi ada beberapa keunggulan dari CodeIgniter ini. Yang pertama adalah project filenya ukurannya kecil. Kalau dibandingkan dengan framework yang lain, Laravel itu cukup banyak file projectnya. Jadi file project di CodeIgniter itu hanya berukuran sekitar 2 MB. Nah, itu pun di dalamnya sudah tersedia folder user guide atau dokumentasi. Nah, dokumentasi ini boleh dihapus, nggak ada masalah. Apalagi kalau folder dokumentasi itu dihapus, maka ukurannya lebih kecil dari itu. Kemudian yang kedua, aturan coding framework tidak terlalu ketat. Konsepnya memang MVC, tapi tidak ada aturan coding yang ketat, sehingga programmer bisa menggunakan MVC secara utuh atau parsial atau sebagian. Sehingga cocok nih untuk programmer pemula yang taunya masih basic PHP, masih basic PHP, kalau mau menerapkan framework bisa beradaptasi dengan menerapkan CodeIgniter ini. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasinya lengkap. Jadi dokumentasi di dalam CodeIgniter ini cukup lengkap dan di dalam project pun juga disediakan user guide, folder user guide untuk dokumentasi. Selain itu di situs resminya pun juga tersedia dokumentasi lengkapnya. Selain itu, juga tersedia dokumentasi yang berbahasa Indonesia. Kemudian, terdapat komunitas aktif yang mendukung. Jadi, komunitas CI itu dapat ditemui di forum online maupun sosial media. Kalau kita lihat di forum online, itu kita bisa melihat di sini, forum.codeigniter.com/threadstrip544.html. Nah, di sini adalah forumnya programmer CodeIgniter untuk Indonesia. Nah, selain itu di sosial media juga ada di Facebook yang cukup aktif juga di sini. facebook.com/groups/codeigniter.id. Nah, kita bisa gabung di sini untuk join sehingga dengan adanya komunitas itu memudahkan kita ketika mengalami problem saat ngoding. Nah, kita bisa tanya tuh di forum-forum atau grup itu. Berikutnya adalah performanya itu cepat. Dibandingkan dengan framework lain,
CI ini adalah framework yang paling cepat karena tidak menggunakan template engine dan ORM. ORM itu adalah Object Relational Mapping yang dapat memperlambat proses. Kemudian, mendukung beragam RDBMS atau Relational Database Management System. Jadi kode igniter ini support terhadap MySQL, MySQLi, SQL Server, Oracle, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, konfigurasinya simple. Untuk melakukan konfigurasi standar, hanya perlu mengubah sedikit file yang ada di folder application/config. Jadi, hanya di folder itu saja dan beberapa file saja yang perlu dirubah. Jadi, ini adalah keunggulan dari framework kode igniter. Nah, sebelum kita memulai untuk belajar tentang code igniter, syarat apa aja sih yang harus kita siapkan? Pertama adalah skill tentang basic front end-nya. Oke, basic front end ini adalah bahasa HTML, CSS, JavaScript. Jadi basic ini yang kalau teman-teman sudah belajar pemrograman dasar, maka basic front end ini tentunya sudah teman-teman pahami. Jadi kita sebelum beranjak ke code igniter, ini kita harus paham dulu mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Paling nggak dasarnya aja cukup. Kemudian berikutnya adalah basic pemrograman PHP. Karena basis dari kode igniter adalah bahasa pemrograman PHP, maka kita harus paham juga bahasa pemrograman PHP. Nah, berikutnya, memahami konsep pemrograman OOP. Karena framework ini menerapkan MVC. Dan MVC ini erat kaitannya dengan konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi pada objek. Teman-teman harus paham ini dulu. Nah, ini adalah syarat-syarat skill yang dibutuhkan sebelum kita belajar code igniter. Beberapa informasi yang teman-teman harus tahu, situs resmi dari Code Igniter adalah di codeigniter.com. Kemudian dokumentasi CI pun bisa diakses di situ, codeigniter.com/id/docs. Dan yang berbahasa Indonesia ada di link itu. Oke, kita akses. Oke, ini adalah situs resmi Code Igniter. Simbolnya adalah seperti api. Nah, konon logo api ini tujuannya adalah untuk membakar semangat programmer PHP dalam membangun sebuah website. Nah, di dalam sini terdapat menu download. Nah, jika kita ingin mendownload dan menerapkan framework ini, kita harus mendownload dulu. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 3 versi yang ditampilkan di sini, yaitu Code Igniter 2, Code Igniter 3, dan 4. Nah, bisa kita baca di sini. Code Igniter 3 itu adalah yang current. Jadi yang versi sekarang, versi stabilnya sekarang adalah versi 3. Nah, Code Igniter 4 ini adalah future. Berarti ini adalah versi yang akan datang. Kalau kita baca di sini, Code Igniter 4 is upcoming version of the framework. Jadi ini adalah versi Code Igniter yang akan datang. Memang kita bisa juga menerapkan ini, tapi kondisinya saat ini masih belum stabil, masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita pakai yang versi stabil. Kemudian yang current version itu adalah Code Igniter 3. Kita lihat di sini Code Igniter yang terbaru adalah 3.1.11. Is the current version of the framework. Nah, ini membutuhkan PHP versi 5.6 ke atas. Jadi, teman-teman sebelum melakukan install Code Igniter, teman-teman harus menginstal dulu web server yang memiliki spek PHP 5.6 ke atas. Kemudian Code Igniter 2, ini legacy. Berarti ini adalah Code Igniter yang versi lama, yang sudah tidak dikembangkan nih.
Jadi yang versi 2 ini adalah rilisnya tahun 2011. Versi terakhirnya adalah rilis Oktober di tahun 2015. Jadi ini sudah tidak dikembangkan lagi. Kalau CodeIgniter 3 masih dikembangkan. Dan yang kedepannya akan rilis adalah CodeIgniter 4. Kalau mau menerapkan CodeIgniter 4, kita tunggu aja sampai versi stabilnya keluar. Nah, kemudian dokumentasi itu bisa dilihat di sini, di menu dokumentasi. Kita lihat secara online itu di sini. Online user guide. Nah, installation instruction, kemudian penerapan library atau fasilitasnya, seperti yang saya bilang tadi di awal tentang pagination, bagaimana menerapkan paging, kemudian form validation, bagaimana menerapkan form, dan masih banyak yang lain ya fitur-fiturnya. Ini kita bisa lihat di sini, email juga bisa gitu. Jadi ini support pada beberapa protokol email seperti mail, sendmail, dan SMTP dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini. Ini dokumentasi yang versi bahasa Inggris. Kemudian yang bahasa Indonesia yang mana? Yang ini. Kita lihat di sini. codeigniter-id.github.io/userguide. Jadi ini adalah versi yang bahasa Indonesia. Kita lihat. Form validation. Ternyata meskipun ini versi bahasa Indonesia, tapi beberapa referensi, beberapa dokumentasi juga masih menggunakan bahasa Inggris. Misalkan ini, trackback class, ini juga masih menggunakan bahasa Inggris. Mungkin masih proses translate kali ya. Oke. Tapi memang kalau saya pribadi lebih cenderung dan rekomendasi ke dokumentasi bahasa Inggris, agar kita terbiasa juga dengan bahasa Inggris. Oke, jadi itu untuk pembahasan mengenai pengenalan CodeIgniter. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.